Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, kan kebaikan hanya oleh kasih karunia kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikan hanya oleh kasih karunia kau berikan aku, layakanku abad amin. Kau yang ku minta saat ku mencari, ku mendapat, kau selalu sebab kau Bapa, Bapa yang terbaik, kau selalu bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang terbaik. Benar Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami umat-umat-Mu yang terus menanti-nantikan Engkau, terus berharap sepenuhnya kepadamu. Engkaulah Tuhan El Shaddai, Engkau sanggup menyediakan bagi kami semua yang kami butuhkan. Engkau Maha ada, Engkau tidak pernah ada. Engkau tidak pernah tidak ada, Engkau selalu ada. Engkau selalu hadir di tengah-tengah umat-Mu untuk memberikan pertolongan bagi umat-umat-Mu yang sungguh berharap sepenuhnya kepada Engkau. Terpujilah nama Bapa. Bersyukur untuk semua kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang terus melimpah di tengah-tengah kehidupan kami sampai pada detik ini. Segala puji syukur, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, Bapa yang terus menyertai anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
sumber kehidupan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara. Bapa kita adalah Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya. Sebelum kita melanjutkan perenungan ini, saya menyampaikan selamat kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka. Haleluya. Proklamir kemerdekaan. Namun kemerdekaan yang sesungguhnya Tuhan sudah berikan baik kepada kita. Di dalam kitab Galatia itu jelas. Galatia pasal 5 dikatakan, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kamu. Karena itu dikatakan jangan mau lagi dikatakan kuk perhambaan. Haleluya. Namun bukan itu yang kita bahas hari ini. Hanya mengingatkan saja. Karena kita ini sedang berada di bulan Agustus. Kita sedang memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Suatu berkat anugerah bagi bangsa kita. Kita akan melanjutkan sisi perenungan di dalam kitab Korintus. Saat ini kita sudah berada di Korintus pasal 9. Dengan judul perikop pengumpulan uang untuk Yerusalem. Haleluya. Yerusalem itu pusat pergerakan kekristenan pada zaman ini. Kitab ini tulis awal mulanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Nah, Paulus sampaikan kepada orang di Korintus bahwa tentang hal itu tidak perlu lagi dituliskan. Ayat 2. Aku telah tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, haleluya, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Sudah 1 tahun, ya, jemaat Akaya. Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Haleluya. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia. Tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia. Haleluya. Sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Jadi maksudnya itu jemaat Korintus harus siap. Haleluya. Sebab itu, ayat 5, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu, dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Haleluya. Sehingga judul perikop selanjutnya dikatakan memberi dengan sukacita, membawa berkat. Haleluya. Ayat 6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Haleluya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu.
dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Haleluya. Seperti ada tertulis, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Haleluya. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Haleluya. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Haleluya. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Haleluya. Sedangkan di dalam doa, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Haleluya. Sampai sedemikian jauh apa yang kita baca dalam 2 Korintus 9 ini dengan judul pengumpulan uang untuk Yerusalem. Haleluya. Ini adalah proses daripada perjalanan Rasul Paulus untuk kembali kepada Yerusalem. Jadi makanya dia mengumpulkan persembahan di beberapa jemaat, termasuk jemaat Korintus juga. Tadi kita baca sebelumnya itu tentang jemaat Makedonia, jemaat Akaya. Dan dikatakan sini bahwa tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi dituliskan. Karena mereka sudah tahu. Haleluya. Tidak perlu lagi dituliskan kepada kamu. Karena dikatakan aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Jadi sudah diceritakan di jemaat Makedonia bahwa orang-orang Korintus itu juga demikian. Haleluya. Maka dikatakan Akaya sudah siap sejak tahun yang lampau. Luar biasa jemaat di Akaya ini. Tahun lampau setahun yang lalu ya sudah siap untuk pengumpulan uang untuk di Yerusalem. Haleluya. Nah, dikatakan kegiatan itu adalah merupakan perangsang. Kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Haleluya. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Maksudnya itu disampaikan supaya mereka juga tergerak untuk memberikan persembahan. Haleluya, mengumpulkan uang untuk Yerusalem. Dikatakan ayat 4, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia. Maksudnya sebelum dia ke sana, dia sudah kirimnya memberita kepada jemaat di Korintus. Haleluya. Dikatakan jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Haleluya. Nah, dikatakan sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Tujuan tadi utus itu mereka untuk mengumpulkan persembahan yang ada di jemaat Korintus. Nah, sehingga dikatakan agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Rasul Paulus mengharapkan supaya jemaat Korintus memberi jangan dengan paksaan, tapi dengan sukacita dikatakan. Sehingga dia katakan memberi dengan sukacita membawa berkat. Haleluya. 6. Camkanlah ini.
Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Jadi ini hukum tabur, hukum menabur. Jadi tidak berlaku itu prinsip ekonomi. Pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, mana mungkin? Haleluya. Dalam Tuhan itu tidak seperti itu. Firman Tuhan ini katakan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Bagaimana kalau benih sedikit ditabur, bagaimana menuai banyak? Haleluya. Harus ditabur banyak. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Itu sudah hukum. Hukum tabur. Haleluya. Hukum tabur tuai. Sehingga dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ya, harus rela. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Memberi dengan sukacita, bukan dengan bersedih hati, bukan karena paksaan. Haleluya. Haleluya. Sehingga dikatakan, dan Allah sanggup 8. Melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Haleluya. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Yesus. Yesus. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Kebenarannya Tuhan. Haleluya. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Ya, sudah pasti. Jadi kalau mau menuai, harus ada benih ditabur. Jangan harap mau menuai tanpa menabur. Petani begitu kan. Mau mengharapkan menabur tapi tidak menuai. Tidak mengharapkan menuai tapi tidak menabur. Haleluya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ya, Yesus Tuhan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Akan ada buah-buah kebenaran dari hasil pemberian. Haleluya. Dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Dikatakan ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Bermurah hati. Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya. Bersyukur. Oleh karena pelayan-pelayan Tuhan. Oleh karena kami. Haleluya. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Jadi sudah tahan uji dalam pelayanan ini, dalam pelayanan kasih. Dikatakan oleh karena sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Nah, kepada saudara-saudara dan juga kepada semua orang. Haleluya. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Haleluya. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Haleluya. Kasih karunia Tuhan yang tidak terkatakan. Jadi ya pengumpulan untuk persembahan bagi umat-umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Haleluya. Inilah yang boleh kita renungkan kali ini. Intinya di sini kita akan melihat jangan memberi dengan paksa. Orang yang menabur sedikit, ya tabur, hukum tabur tuai. Kemudian memberikan dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena paksaan. Haleluya. Yesus saja sudah memberikan hidupnya, memberikan teladan. Dia yang kaya adalah jadi miskin supaya kita diperkaya. Haleluya. Dengan apa yang ada pada kita, mari kita memberikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur
Segala puji hormat, kemudian kami kembalikan kepada Tuhan sumber segala berkat atas firman yang singkat bagi kami yang kami memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kami bangsa Indonesia yang ke-75. Maka kami bersyukur untuk anugerah-Mu atas bangsa kami, meskipun di tengah-tengah menghadapi era pandemi COVID-19, tetapi kami sungguh percaya bahwa Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ini, mari menolong bangsa kami, mulai dari presiden sampai kepada seluruh aparat negara. Engkau memberkati sehingga bangsa kami ini cepat pulih daripada situasi dan kondisi. Terlebih umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini, jadikan menjadi berkat di tengah-tengah kesusahan ini. Jadikan umat-Mu nampak muncul sebagai terang untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kesusahan bangsa ini. Berkati orang yang berkekurangan. Terpuji nama Bapa, berkat-Mu terus tercurah atas umat-Mu, melimpah di tengah-tengah krisis yang ada. Dan kami sungguh percaya bahwa umat-Mu tidak mengalami krisis, tapi umat-Mu justru di tengah-tengah krisis situasi ini, umat-Mu melimpah dengan syukur, karena janji firman-Mu Engkau akan menumbuhkan, memunculkan air di padang gurun, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat-berkat yang mengalir. Engkau memberkati lumbung-lumbung umat-Mu, diberkati. Kas-kas persembahan umat-Mu diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga umat-Mu berkelimpahan, tidak akan berkekurangan. Engkau menyediakan tempat pada waktunya. Terpuji nama Bapa. Bersyukur untuk firman-Mu. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Tuhan yang punya langit dan bumi, Tuhan yang punya kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian apa yang kulit renungkan kali ini, saudara. Haleluya. Selamat kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Saya berharap kita semua tetap hidup dalam berkelimpahan. Terlebih kelimpahan sukacita. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Sumber berkat itu adalah damai sejahtera, sukacita. Dalam diri saudara ada berkat, ada sukacita, ada damai sejahtera, maka berkat-berkat akan diperintahkan tepat pada waktunya. Haleluya. Karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong umat-umatnya yang selalu berharap sepenuhnya kepada Dia. Saya sangat percaya itu. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita, baik jasmani, terlebih rohani, melimpah. Shalom, Immanuel.